mendengarkan podcast ini. Semakin kita mengenal Injil yang murni, atau semakin kita mengenal Injil yang benar, maka kita semakin tahu bahwa logika Injil itu bertolak belakang dengan logika dunia. Kalau saya meminjam kata paradoks, tetapi sebenarnya kata paradoks itu berarti pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau dengan kebenaran umum, tetapi kenyataannya sebenarnya mengandung kebenaran, bersifat paradoks. Semakin kita belajar Injil dan memahami Injil yang murni yang diajarkan Tuhan Yesus, kita semakin menemukan bahwa logika rohani, logika Injil bertentangan dengan apa yang diajarkan dunia. Apa yang diajarkan dunia yang telah kita serap. Tubuh saudara hari ini adalah ekspresi atau perwujudan dari apa yang saudara konsumsi melalui mulut. Adapun jiwa kita adalah apa yang kita konsumsi dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang diajarkan dunia, yang bertolak belakang dengan logika rohani. Kehidupan Tuhan Yesus sendiri adalah kehidupan yang paradoks dengan kehidupan tokoh-tokoh agama. Bertentangan dengan kehidupan manusia pada umumnya. Kalau kita tidak mengerti hal ini, suatu hari kita pasti menjadi kecewa dan bisa meninggalkan Tuhan. Memang tidak meninggalkan gereja, memang tidak pindah agama, tetapi meninggalkan Tuhan. Memiliki logika yang tidak pernah bisa bertemu dengan logika Tuhan. Sampai pada stadium di mana seseorang tidak bisa mengerti logika Injil atau logika rohani atau logika Tuhan. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, kisah mengenai Yohanes Pembaptis, saudaraku. Yohanes Pembaptis, saudaraku sekalian, seorang yang tahu siapa Yesus. Sangat besar kemungkinan juga karena Elizabeth, mama Yohanes Pembaptis, itu sanak dari Maria, ibu Yesus. Ketika di dalam kandungan mereka bertemu, saudaraku. Yohanes Pembaptis mendengar suara dari surga. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa dialah yang akan membaptis dengan api dan roh. Dan Yohanes Pembaptis sendiri berkata kepada Yesus, Tuhanlah yang seharusnya membaptis saya, bukan saya yang harus membaptis Tuhan. Yohanes Pembaptis sadar siapa dirinya dan mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan secara terang-terangan di depan publik, Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Tetapi ketika Yohanes di dalam penjara, ia mendengar tentang pekerjaan Kristus. Begitu Matius pasal 11 ayat yang kedua. Dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, Engkaukah yang akan datang itu? Engkaukah Mesias itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?
Yohanes bisa curiga. Ia bisa meragukan apa yang dia sendiri pernah declare. Sungguh satu hal yang sukar dimengerti ini. Tuhan Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan selanjutnya. Dan kepada orang miskin bukan dibuat kaya, diberitakan kabar baik. Tetapi Tuhan Yesus mengakhiri dengan kalimat, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kemungkinan Yohanes sudah mulai agak kecewa atau kecewa. Sementara ia dalam penjara, dia tidak melihat sesuatu yang meyakinkan dirinya bahwa dia ini Mesias. Sementara dia dalam penjara, dia hanya mendengar tentang pekerjaan Kristus. Dan dia tidak mendapat verifikasi bahwa dialah Mesias. Maka ia mulai menyuruh orang untuk bertanya, apa-apaan sih? Kira-kira begitu. Kok begini? Apa-apaan sih? Kok Mesias begini? Kaukah Mesias itu? Atau kami menunggu yang lain? Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya tahu bahwa Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Saya percaya, saya tahu saudara-saudara juga mengaku Yesus Tuhan, tahu dan percaya. Tetapi kalau saudara tidak tahu logika Injil, logika berpikir Tuhan, logika rohani, cara kerja Tuhan, saudara satu kali bisa kecewa. Yohanes Pembaptis bisa kecewa. Yohanes Pembaptis memiliki format di dalam pikirannya bagaimana Mesias itu. Dan rupanya apa yang dikerjakan Tuhan Yesus tidak match dengan apa yang dia pikirkan. Ia mengenal Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah, tetapi tidak mengenal cara bekerja Tuhan Yesus. Murid-muridnya pun juga pernah kecewa. Dan ada saat di mana tidak seorang pun dari 12 murid itu yang bersedia mengiring Tuhan lagi. Mereka semua meninggalkan Tuhan ketika Tuhan Yesus menghadapi sengsara dan kematiannya di kayu salib. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, aku harus ke Yerusalem. Aku harus mati. Tetapi Tuhan juga berkata, aku akan bangkit. Matius 16. Aku akan bangkit. Tidak mati konyol. Tetapi itu skenario yang tidak bisa diterima. Jadi ketika mereka menghadapi realitas itu, mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan. Pengharapan yang ada pada mereka dicungkir balikkan oleh kenyataan. Ketika mereka menyaksikan ternyata orang yang mereka sangat harapkan menjadi pendekar, menjadi pahlawan, hero versi mereka, ternyata telah bertekuk lutut di pengadilan kafir dan mati dengan cara yang sangat rendah. Kenapa tidak berdaya? Tuhan Yesus tidak bertekuk lutut, saudaraku. Tapi di mata mereka Tuhan Yesus kalah. Dan mereka tidak bisa menerima kekalahan itu. Sebagai reaksi terhadap ketidaksiapan menerima realitas tersebut, mereka meninggalkan Tuhan. Padahal baru beberapa jam Petrus berkata, Tuhan, jangankan penjara, mati pun aku rela. Tetapi Petrus barangkali punya catatan, di penjara pun pasti nanti keluar. Mati, oh tidak, ini hebat. Orang mati saja bangkit, masa dia bisa kalah? Petrus akhirnya menyangkal. Percuma aku ikuti orang ini.
maka aku harus mengatakan, aku tidak kenal orang itu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, logika rohani bertentangan dengan logika duniawi. Di Injil Yohanes pasal 6 Tuhan Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Dan itu tidak bisa diterima, tidak bisa dimengerti. Sehingga mereka, orang-orang yang mendengarkan berkata atau merespon dengan pernyataan, perkataan ini keras. Yohanes pasal 6 ayat 66, maka murid-murid mulai meninggalkan dia. Keras. Sebenarnya bukan keras, aneh. Tetapi apapun aneh atau keras, tidak match. Ada konflik. Mereka mau pakai tubuh Tuhan itu, kekuatan Tuhan di dalam darahnya untuk kepentingan mereka. Jadi pendekar, jadi pahlawan versi mereka. Loh, kok dimakan? Tapi Tuhan memang menghendaki begitu. Aku harus kau makan, darahku harus kau minum. Artinya kamu harus mengenakan hidupku. Nah itu berat saudaraku, itu sulit. Kalau memanfaatkan kekuatan Tuhan itu gampang, seneng, menguntungkan. Tapi kalau mengenakan hidupnya, nah itu yang berat. Tuhan itu nggak enak. Kalau orang bilang Tuhan enak, dua kemungkinan. Satu, dia bohong. Dua, dia nyaris sempurna. Hanya orang nyaris sempurna yang bisa berkata Tuhan enak. Tuhan itu nggak enak bro. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Dagingmu harus disalib. Ambisimu harus dimatikan. Kalau kau makan Tuhan, kau kenakan hidupnya, itu berat. Ikut Tuhan itu cari masalah. Ikut Tuhan itu bukan menyusahkan dirimu, sangat menyusahkan sampai kamu mati. Dagingmu dimatiin, nafsumu dimatikan, ambisimu dimatikan, supaya engkau bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Naluri duniawimu harus dimatikan. Makan itu tubuhnya, makan itu darahnya. Maksudnya menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kekristenan itu sebenarnya sederhana tetapi mustahil kalau tanpa Roh Kudus. Satu saja, ingat ini, goreskan dalam jiwa saudara. Kekristenan itu intinya cuma satu, bagaimana menghidupkan Yesus dalam tubuhmu, bagaimana menghidupkan pikirannya dalam pikiranmu, bagaimana Yesus hidup di abad 21 di dalam dirimu. Itu saja, nggak ada yang lain. Jika saudara tidak bersedia, saudara bukan Kristen. Christian it means that to be like Christ, seperti Kristus. Jadi kalau Anda tidak seperti Kristus, jangan sebut Kristen. Dia tidak membawa agama Kristen, dia membawa hidupnya untuk dikenakan. Dia tidak mengajarkan agama Kristen, dia membagi hidupnya untuk dikenakan. Ini Injil yang benar. Kita memilih segmen ini. Orang berkata kita sombonglah apalah, masa bodoh. Tidak perlu kita perhitungkan itu. Kita hanya punya satu kali kesempatan hidup yang tidak pernah terulang. Dan selagi kita hidup di dunia, kita harus mau berubah. Baru-baru ini saya olahraga saudara. Saya usahakan tiap hari saya berolahraga minimal 45 menit. Biasanya 1 jam, 1 jam setengah. Terus, kecuali ada acara sepanjang hari. Kadang-kadang sudah pulang jam 9, setengah 10 pun saya masih olahraga. Sambil olahraga saya lihat ada film. Saya perhatikan ini film apa. Ada satu yang menarik. Ada seorang yang baik karakternya,
Dia punya istri cantik, punya anak kecil perempuan cantik. Karena tugas negara dia meninggal. Otaknya diambil. Disuntikkan ke penjahat. Penjahatnya bengis, kasar, keji. Dan kuat memang. Harus dirantai kanan kiri depan belakang seperti binatang, saudara. Itu penjahat jadi baik, saudara. Yang akhir cerita dia menggantikan tempat suami ini lalu ketemu istri dan anaknya. Tubuhnya penjahat, jiwa pikirannya orang baik. Saya pikir begini, Tuhan kalau boleh suntikan otakmu di sini, supaya aku bisa baik. Baik itu tidak gampang, saudara. Karena logika berpikir kita telah salah selama puluhan tahun. Irama jiwa daging kita juga rusak selama puluhan tahun. Tidak gampang, saudaraku. Tapi Tuhan mau menyuntikkan itu lewat proses waktu. Lewat perjalanan waktu, saudaraku. Jadi Kristen itu untuk begitu saja. Jadi setiap kali Anda datang ke gereja, setiap kali Anda datang ini, Anda disuntik di sini. Dan dalam hidupmu setiap hari engkau mesti dipimpin Roh Kudus. Lewat doa pribadi, lewat pengalaman hidup. Tubuhnya Erastus. Tubuhnya Pak Wibowo. Pak David. Tapi jiwanya Yesus. Supaya tubuhnya mulai beda. Ini si penjahat ketika jiwanya diubah. Bagaimana dia menyatakan aku cinta padamu kepada mantan istri orang baik ini. Persis. Dengan satu kode yang hanya dia dan tahu. Wah, aku juga mau begitu. Sehingga Bapak tahu bagaimana aku menyatakan cintaku kepadanya. Seperti 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menyatakan cintanya kepada Bapa di surga dan kesetiaan. Masa kita tidak mau? Tuhan beri kita peluang loh. Dan itu bisa karena Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tidak mungkin Tuhan memberi perintah yang tidak bisa kita lakukan. Kalau Tuhan memberi perintah yang tidak bisa kita lakukan, berarti Tuhan jahat dan penipu. Itu jauh dari keadaan yang Tuhan miliki. Pasti Tuhan itu setia dan baik. Nah, kalau Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita serupa dengan Dia, Roma 8 ayat 28-29, pasti bisa. Nah, ini pekerjaan besar gereja ini. Makanya fokus kita tidak boleh pada kegiatan, tapi kepada manusia. Memang hampir tidak bisa dibedakan batas antara pelayanan untuk satu kegiatan atau pelayanan yang ditujukan untuk individu. Kalau ditujukan untuk individu, manusianya yang berkhotbah, para pelayan-pelayan Tuhannya harus berubah dulu. Gak enak, saudaraku. Darahku benar-benar minuman, tubuhku makanan. Gak enak, saudaraku. Tapi ini kehidupan. Kalau Tuhan hanya dimanfaatkan kuasanya, tubuhnya dipakai, kekuatannya dipakai enak. Tapi dimakan, dikenakan, tidak enak, saudaraku. Harus mengenakan cara berpikir dan gaya hidupnya. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara berkata, aku mau. Tuhan akan mendidik saudara. Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Aku pokoknya cinta dulu sama Tuhan Yesus. Aku cinta dulu, gak enak ya biarin aku, gak enak. Aku makan. Tuhan akan proses kita lewat semua kejadian, semua peristiwa. Karakter kita berubah, mata kita berubah. Kita merasakan hadiratnya. Kita baru enak. Ini perlu waktu bertahun-tahun. Nah, kadang-kadang kita gini, enak. Ini enak juga. Bisa bablas ke sini. Enak yang ini. Itu perlu waktu panjang.
Makanya kitanya harus punya komitmen. Nggak enak tapi aku pilih Tuhan. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Kita yang mau. Kalau Anda menunggu nanti dah, never. Saya sebenarnya juga maksa. Dari muda sudah banyak janji, mulut gede. Aku mencintai Engkau Tuhan, sungguh-sungguh. Dulu waktu saya muda, saya berkata, Tuhan aku tidak menikah, tidak apa-apa, aku mau melayani Engkau. Akhirnya memang menikah. Tapi janji saya waktu betul-betul nekat saya mau. Aku tidak akan bangun apapun, aku hanya bangun gereja Tuhan. Itu benar. Tapi faktanya memang gak gampang. Tapi cintaku itu tulus. Mau, baru diproses. Sampai hari ini Pak. Aku memilih dulu. Gak enak, aku tetap memilih. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Tuhan juga tahu, aku tahu kamu tuh masih nggak nikmat sama aku. Tapi kau memilih aku, bagus, ku garap sampai kau bisa menikmati aku. Sampai engkau ku buat bisa menikmati aku. Dan kalau sampai Tuhan rasa memang kita mencintai Dia, engkau dibuat pahit menikmati dunia. Dunia pudar keindahannya. Jadi kalau Anda berkata, oh Tuhan itu indah, nikmat, enggak, itu bohong. Tetapi kemungkinan memang kau telah melihat kemuliaannya. Kalau anak umur 3 tahun berkata, ih mami hebat banget loh. Wah mami baik loh, aku sayang mami. Bagus. Coba umur 20 tahun masih begitu. Apa enggak idiot? Jadi Kristen mesti Anda bertumbuh. Cintamu itu saudaraku, cinta yang dewasa, bukan cinta anak-anak terus. Ingat minggu lalu, ini kan khotbah ini juga lanjutan minggu lalu. Saudara percaya Tuhan Yesus, you harus berani hidup dalam ketidakwajaran. Kalau punya mami yang serba baik, tapi tidak mendidik, apa Anda senang? Mami, Ubi punya PR, belum kerja, belum bisa. Bagus, nggak apa-apa. Mami kerjain ya, Mami kerjain. Tapi Ubi juga belum buat prakarya. Loh, udah berapa lama kamu dapat tugas ini? Sudah seminggu lalu, Mami. Loh, kenapa kamu nggak kerjain? Ya habis. Mami tolong. Ya udah dah. Kamu tidur, Mami nggak tidur semalam suntuk. Loh kok saudara banyak dibuat bonsai begitu, dibonsai sama ajaran yang nggak benar. Sudah saatnya dong kita dewasa, cintanya cinta yang dewasa. Sudah saatnya dong saudaraku. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara bersama dengan Tuhan dalam kematian. Disuntik di sini, kebenaran firman, karakter kita diubah, keras sama diri sendiri. Saudara yang kerja ndak jujur, korupsi ndak jujur, you bertobat. Saudara yang selingkuh, judi, berhenti. You kalau teruskan perbuatan ini, biar you minta ampun, you masuk neraka. Tapi saya minta ampun Pak. Kamu gak usah minta ampun, Tuhan sudah pikul dosamu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Masalahnya bukan perbuatanmu saja, tapi keadaan batinmu yang masih bisa berbuat itu. Engkau tidak layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Ampuni aku Tuhan, aku sudah berzina. Oke, Tuhan mengampuni. Tapi kamu meratapi dosamu gak? Kalau enggak, kamu melecehkan kesucian Tuhan.
Jadi kalau minta ampun itu masalahnya bukan hanya perbuatan salah itu, potensi yang dalam diri kita yang harus kita ratapi. Keras dong, nggak boleh. Suami-suami yang main pukul istri ya, saya kasih tahu ya, yuk kalau saya pukul pasanganmu, apalagi istri mukul suami, waduh itu lebih berat. Ini udah galak banget pasti. Yuk nggak akan masuk surga. Kalau Anda berkata, Pak, yang menentukan surga kan Tuhan, bukan Pak Eras. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, Pak. Oh ya, bukan karena perbuatan baik. Tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, semua dosamu dipikul. Kamu bukan hanya harus menjadi baik, tapi harus sempurna. Oh saya nggak mau Pak, ya itu bukan Kristen. Oh kayaknya Pak Eras yang benar. Ya kalau kamu menganggap saya salah, kamu jangan dengar saya lagi. Yang masuk surga orang yang melakukan kehendak Bapa. Amin nggak? Itu mah jelas. Saudara sudah melakukan kehendak Bapa? Belum. Kok nyaman loh. Melakukan kehendak Bapa itu standarnya mengenakan pribadi Tuhan Yesus. Disuntik kebenaran, dirubah terus. Injil yang benar itu begini bro, nggak enak. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Nggak enak. Tapi ini anugerah. Kematiannya di kayu salib menebus dosa kita. Kita bisa dimiliki Dia, dimeteraikan Roh Kudus, dituntun kepada segala kebenaran. Tapi tidak otomatis lalu kita jadi baik. Kita harus merespon dengan sungguh-sungguh. Yalah Pak, kita di dunia ini mau nyari apa Pak? Nyarikan kebahagiaan atau ketenangan. Itu salah. Orang tuh seringkali ngomong salah. Kita sih di dunia nggak serakah Pak. Yang penting kita cari kebahagiaan lah di dunia. Salah. Di dunia ini kamu nggak cari kebahagiaan. Di dunia ini kamu cari persoalan. Persoalan yang membahagiakan. Kalau anak sekolah kuliah memangnya nggak punya persoalan. Persoalan tapi yang membahagiakan. Artinya di dunia ini kita hanya dipersiapkan menjadi pangeran-pangeran yang layak masuk rumah Bapa. Kita itu pangeran-pangerannya. Makanya kita dilatih untuk layak menjadi anak-anak baginda Allah Bapa di surga. Disinilah kita belajar, saudaraku. Injil yang benar itu menyakitkan, merenggut hidupmu dari kewajaran. Sekali engkau menerima Yesus, harus dimuridkan. Kalau kau tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak berubah. Artinya tidak dapat menjadi muridku. Saya bicara ini juga setengah putus asa, saudara, dan agak pesimis, saudara. Kenapa? Saya seperti pedagang yang jual barang yang kurang dibutuhkan atau dipandang tidak dibutuhkan, dan harganya sangat mahal. Tetapi ini Injil. Di Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10, Paulus mengatakan, terkutuklah orang yang tidak memberitakan Injil yang benar seperti yang kami beritakan. Biarpun dia malaikat, terkutuk dia. Itu menunjukkan betapa gemesnya itu Paulus terhadap ajaran sesat. Lalu bagaimana, kata Paulus di Galatia 1 ayat 9-10. Apakah aku mencari perkenanan Allah atau perkenanan manusia? Jikalau aku mencari perkenanan manusia, aku bukan hamba Allah. Artinya, aku harus memberitakan Injil yang benar walaupun orang tidak suka. Injil itu begitu Pak, hidup you harus dirubah. You harus tanggalkan semua cara berpikir logika duniawimu diganti logika rohani. Disuntik baik kebenaran. Tiap hari berjalan dengan Tuhan. Baru saudara benar-benar bisa berubah. Oleh sebab itu kesetiaan kita ikut Tuhan Yesus bukan hanya pada waktu Tuhan merubah air jadi anggur. Bukan hanya pada waktu Ia membuat orang buta melihat, timpang jalan, orang kusta sembuh. Bahkan ketika engkau tidak mengalami berkat apapun, engkau tetap setia. Yohanes, kamu sudah selesaikan tugasmu. Kamu mempersiapkan jalan bagiku. Siapa yang bisa mendengar kalau bukan kamu? Orang tahu kamu itu dilahirkan dengan cara yang luar biasa. Anak Imam Sakaria yang secara ajaib
dijumpai oleh Allah atau malaikat Allah di bait sucinya. Lalu ketika engkau berkata itu adalah domba Allah, ya orang mau ikut aku, kau yang kasih jalan. Tapi setelah kau sudah kasih jalan, udah selesai, tunggu ya palamu dipenggal. Kan begitu. Jangan kecewa. Nih lihat, orang buta melihat timpang jalan, orang sakit sembuh, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kamu berbuah. Kamu seperti biji gandum yang jatuh ke tanah mati, tapi kamu berbuah. Cukup. Nah sekarang kita, gimana kita? Ikut Tuhan mau makan daging dan darahnya, menyatu dengan diri kita, matikan semua dosa dalam diri kita, dan kita mengabdi sepenuh bagi Tuhan, atau memanfaatkan Tuhan. Nah kalau komunitas Kristen hanya karena mau memanfaatkan Tuhan, lalu ke gereja memuji menyembah Allah, itu kan Kristen yang salah. Seandainya saudara hidup pada zaman Tuhan Yesus, saya hidup pada zaman itu, saya bisa pastikan loh, saya ikut berkata salibkan dia. Semua orang juga berkata salibkan dia. Seandainya kita salah satu murid Tuhan Yesus, kita juga ikut kabur meninggalkan Tuhan. Udah jangan ngomong besar. Saya kira saya berbuat hal yang sama. Ya murid aja begitu Pak, murid-muridnya apalagi kita. Beda, mereka belum tahu, kita sudah tahu. Sekarang kita sudah tahu. Kita jangan melakukan kesalahan yang sama seperti mereka, berkata salibkan dia, atau jadi murid tetapi tidak setia sampai mati. Saya mengajak saudara bukan hanya bersama Tuhan hanya pada waktu Tuhan merubah air jadi anggur. Saya mengajak saudara bukan hanya pada waktu Tuhan mencelihkan orang buta, menyembuhkan penyakit dan dielu-elukan, tapi juga ketika masuk taman Getsemani, ketika berjalan di sepanjang Via Dolorosa, ketika juga naik ke Bukit Kalvari. Memang waktu itu tidak ada seorang murid pun yang ikut. Yohanes Pembaptis pun kecewa. Tapi kita sekarang sudah tahu dia raja. Dia baginda raja di segala raja. Bagaimana mengimplementasikan, mengaplikasikan konkret kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, bersama-sama dengan dia masuk Getsemani, sepanjang Via Dolorosa, bahkan di kayu salib. Saya jam 1:15 masih lihat jam, saya masih di hadapan Tuhan. Jam 5:15 saya sudah bangun, saya cuma tidur 3-4 jam, saudara. Ya jangan ikut-ikut saya, itu Getsemani saya. Tadi pada waktu saya di Citycon, saya lihat kota Jakarta di atas. Saya berpikir, aku capek. Aku rasanya mau meninggalkan hal yang tidak perlu kukerjakan. Mau tidur, mau rebahan, bilang capek. Masuk kamar mandi capek. Di dalam kamar mandi kau bilang capek. Terus di mobil kau bilang capek. Iya juga sih, nggak boleh ya. Tapi saya benar-benar capek, saudara. Bukan capek fisik, pikiran. Capek. Dan saya sering bingung, aduh kok begini ya. Tuhan seperti nggak bantu aku ya. Makanya aku lepaskan saja ya. Kenapa aku harus memikirkan begitu banyak pekerjaan ya? Tapi pada waktu saya lihat kota Jakarta dari lantai 21 itu, ada suara dalam hati saya. Ini nggak lama. Waktumu nggak lama. Kalau dulu kan kita berkata, oh Tuhan baik, luar biasa, aku mencintai Engkau. Tapi sekarang kita mencintai Tuhan pun, kadang-kadang Tuhan seperti buang muka loh. Tuhan seperti gak respon loh. Ya Tuhan, aku gak jelasin, gak ngerti Tuhan. Tapi satu hal yang membuat saya kuat apa? Waktu Tuhan Yesus di kayu salib berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dia mengakhiri kalimat, dalam tanganmu kuserahkan rohku atau nyawaku. Itu kepercayaan, kesetiaan yang luar biasa. Menaruh percaya itu tidak mudah. Seakan-akan dia memalingkan mukanya dari kita, padahal tidak. Seberapa kita serius menaruh percaya kepadanya. Dan seberapa kita berani menumpahkan tetes keringat dan tetes darah kita yang terakhir
seperti yang dilakukan di kayu salib. Nggak enak. Tapi kalau kita cinta Tuhan, seperti seorang anak yang menggendong adiknya, anak umur 12 tahun, perempuan, adiknya lebih besar dan lebih berat dari dirinya. Kenapa? Karena lumpuh, tidak bisa jalan dan makan, terus yang gemuk. Ini si anak perempuan gendong, udah dikatakan jangan nak. Enggak om, dia mau nonton film yang layar tancap itu. Dia senang, enggak om, apa-apa, dia mau nonton film, dia cinta. Sama kalau kita mencintai seseorang kan, apapun kita lakukan dengan senang. Saya kira Anda tahu waktu kita tergairahkan libido seks kita, tergairahkan gairah makan kita dan makanan yang kesukaan kita. Kenapa semua gairah itu tidak kita sublim? Sublim itu kita pindahkan menjadi lebih mulia. Seperti bunga-bunga itu kalau disuling itu lewat proses jadi minyak wangi, itu sublimation, sublimasi. Kita sublim semua gairah kita untuk mencintai Tuhan. Saudara tahu dong ada orang yang cinta kepada orang lain, udah dibuangin muka juga, dibuangin muka tetap aja. Kenapa kita nggak bisa begitu kepada Tuhan? Yang Tuhan pasti tidak mungkin memalingkan mukanya dari kita. Dia tahu kita mencintai dia. Kenapa tidak bisa? Ini kesempatan saudara yang terakhir loh, untuk beberapa bapak ibu yang usianya sudah meninggi. Nggak ngancam, you tidak akan pernah bisa punya cinta yang benar kepada Tuhan. Tapi saya nggak ngerti Pak Eras itu gimana sih? Biar kita dikatakan mencintai bayang-bayang dan bercumbu dengan fantasi, tapi Allah yang kita percayai Allah yang hidup. Ya itu pilihan saudara. Saudara mau silakan, saudara nggak mau juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa buat saya, tapi masalah buat you. Buat saya sudah saya sampaikan kebenaran ini. Dia raja, dia segala raja. Pelajari cara berpikirnya, logika rohaninya. Pelajari, pahami. Makan Tuhan. Jangan hanya memanfaatkan kuasanya. Dunia bukan rumah kita. Kita hidup hanya untuk persiapan untuk hidup yang sesungguhnya nanti, bukan di bumi ini. Kalau orang berkata, ya mau cari apa hidup Pak? Cuma cari kebahagiaan. Enggak. Kebahagiaan bukan di bumi, langit baru, bumi baru. Di bumi kita hanya mengalami damai sejahtera, melampaui segala akal dalam jiwa kita. Lagu ini, lagu yang ketika saya karang, paling banyak menumpahkan air mata. Paling banyak. Saya terseduh-seduh. Luar biasa. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setia kesetiaanmu berpadu di hati Bapa. Bagaimana mengaplikasikan pengiringan yang benar kepada Tuhan? Bukan hanya pada waktu Tuhan membuat air jadi anggur, menyembuhkan berbagai penyakit, dieluh-elukan masyarakat, tapi juga ketika masuk Taman Getsemani, ketika memikul salib di sepanjang Via Dolorosa atau jalan penderitaan, ketika naik ke Bukit Kalvari, dan tentu kita akan bangkit juga bersama Dia.
Bagaimana mengaplikasikan konkret. Seperti tadi itu. Saya berkata, Tuhan, aku capek. Aku lebih baik tidak lakukan itu lagi ya. Seakan-akan Tuhan berkata, kamu hanya sampai di pintu Getsemani. Kamu tidak mau masuk ke Getsemaniku dan kubawa di Via Dolorosaku. Pasti ada salib yang saudara harus pikul, saudara. Watak karakter kita harus diubah dulu, baru Tuhan mempercayai kita memikul salibnya. Satu kehormatan kalau kita bisa menderita bersama dengan Tuhan. Sebab kalau kita menderita bersama dengan Tuhan, kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini tidak ada kaitannya dengan Anda harus memberi uang di gereja atau menjadi pengurus atau pengerja atau menjadi pendeta. Melayani Tuhan itu melayani perasaannya. Apa yang kau pikirkan, kau ucapkan, kau lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saudara akan kehilangan kesempatan. Anda akan mengingini kembali ke bumi untuk bisa mengulangi hidupmu. Tapi kau tidak punya kesempatan untuk mengulangi hidupmu. Inilah saatnya, saudaraku. Sudah hampir tidak pernah ada suara seperti ini. Sudah hampir tidak ada khutbah seperti ini, saudara. Yang ada bagaimana mengelulukan kuasa kebaikan Tuhan dan memanfaatkan. Tapi sekarang kita tidak menggunakan tubuhnya, kuasanya untuk kepentingan kita. Kita makan tubuh dan minum darah Tuhan. Akhirnya menyatu dengan Tuhan, saudaraku sekalian. Kalau sampai engkau punya hati yang bisa pecah, engkau jadi kekasih Tuhan, itu lebih dari segala kekayaan yang saudara miliki. Itu keberhasilan di atas segala keberhasilan. Dan itu tidak mudah. Lewat proses. Dan Tuhan akan memproses saudara kalau saudara mau. Sampai dengan tulus kita bisa berkata, kemanapun jiwaku ikut serta. Anda bisa bersentuhan dengan Tuhan. Dia bukan fantasi dan bayang-bayang. Dia Allah yang hidup. Yang kalau engkau bisa mencintai Tuhan dengan cinta yang tulus, Tuhan juga merasakan cintamu itu. Bukan hanya engkau yang diberkati, tapi orang-orang yang engkau kasih pun akan diberkati oleh Tuhan. Sampai anak cucu dan keturunanmu. Sudah hampir tidak pernah kita dengar khutbah seperti ini. Yang ada hanya bagaimana memanfaatkan Tuhan dan menghindari salib. Yang ada adalah euforia, sukacita, kegirangan menikmati mujizat. Tapi tidak masuk Getsemani dan berjalan di sepanjang Via Dolorosa sampai kepada salib Tuhan. Siang ini Tuhan beri kita kesempatan. Sebelum waktunya selesai. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sombong. Tidak mudah untuk hidup benar. Tidak mudah. Saya pendeta 35 tahun melayani. Saya mengakui betapa sulitnya menggunakan logika Tuhan. Karena logika saya sudah salah bertahun-tahun dan dagingku sudah terbiasa kupuaskan. Jangan berpikir nanti, Pak, engkau tidak akan pernah berubah. Kalau engkau menunda, engkau tidak akan pernah berubah. Jangan berkata, saya sudah pernah bertobat, Pak. Saya sudah pernah lahir baru. Pertobatan itu tiap hari. Kelahiran baru itu harus buat matamu terbuka dan tidak mengingini dunia dan menghayati rumahmu di surga. Dan engkau mencintai Tuhan lebih dari mencintai nyawamu sendiri. Salah seorang sahabat pendeta yang juga di tengah-tengah kita di sini berkata, saya paling takut, ngeri kalau Pak Eras berkata, saya baru lahir baru. Aduh, gimana ya? Udah jadi pendeta, jadi dosen kami, kok baru berkata rasanya baru lahir baru.
Ya tapi saya merasa begitu, rasanya baru sekarang saya melihat dunia menjadi tidak indah. Rasanya dunia bukan rumahku. Aku baru berjuang mau hidup benar, mau suci, sempurna, begitu bergairah. Dan apapun yang kumiliki aku juga rela berikan untuk Tuhan. Kalau perlu aku sodor-sodorkan diriku, Tuhan apa yang harus kulakukan lagi. Dulu penuh manipulasi, memang bukan orang jahat, tapi tidak sungguh-sungguh membimbing orang menjadi anak-anak Allah, pangeran kerajaan surga yang layak. Sekarang kita mau berubah, selagi ada kesempatan.